negeri Indonesia, saya masih yakin ini ekonomi Indonesia akan positif ya, dengan asumsi, yang terjadi adalah pola U-shape, di mana di kuartal keempat ekonomi kita akan membaik. Yang tekanan terbesar bagi ekonomi Indonesia itu terjadi di kuartal kedua dan ketiga tahun ini, di mana PSBB itu sudah mulai dilakukan secara, masif ya di bulan Maret dan kemungkinan besar itu masih akan berlangsung sampai dengan bulan April, sehingga di kuartal kedua inilah tekanan yang sangat besar bagi pertumbuhan. Tapi di kuartal pertama, pertumbuhan ekonomi kita itu masih akan tetap positif. Mungkin akan sekitar 3% proyeksi saya. Kenapa? Karena kita lihat, salah satu indikator positifnya pertumbuhan ekonomi kita itu pertumbuhan perbankan. Kredit perbankan itu masih tumbuh sekitar 5,8%, dan penjualan retail itu walaupun kontraksi sekitar 5%, itu kemungkinan besar pertumbuhan domestic consumption kita itu masih akan sekitar 3%. Jadi more or less pertumbuhan ekonomi kita di kuartal pertama itu akan 3%. Nah, yang kemungkinan pertumbuhan ekonomi kita itu akan kontraksi di kuartal kedua dan kemungkinan sedikit recover di kuartal ketiga dengan asumsi di bulan Juni dan Juli sudah unlock ya, artinya PSBB ini sudah berakhir sehingga orang bisa kerja lagi, industri bisa bergerak lagi di bulan Juli Agustus. Sehingga di kuartal ketiga kita bisa sedikit recover dan di kuartal keempat kita akan pick up. Jadi total pertumbuhan ekonomi kita saya perkirakan akan sekitar 1,58%. Jadi mungkin tidak akan seburuk yang diprediksikan oleh IMF ya. Yang diprediksikan pertumbuhan ekonomi kita di bawah 1%. Prediksi saya pertumbuhan ekonomi kita masih bisa tumbuh dengan catatan kurva kasus baru COVID itu akan flattening di bulan Juni Juli ya. 1,58% proyeksi Anda untuk full year begitu. Apa yang membuat Anda begitu optimistis ini akan recover di kuartal ketiga begitu? Karena kalau kita lihat ini kan dampaknya cukup besar begitu. Apakah dari kuartal 2 ke kuartal 3 ini sudah akan bisa terlihat proses recovery-nya? Itu tadi, asumsi saya pertumbuhan ekonomi kita tetap 1,5%, dengan catatan di bulan Juni, Juli itu kasusnya sudah flattening, pertambahan kasus COVID itu sudah turun. Artinya puncaknya itu kan di bulan Mei kalau kita melihat beberapa data model yang dilakukan oleh Badan Intelijen Negara, itu di bulan Mei adalah puncak kenaikan kasusnya, kemudian di bulan Juni, Juli itu pertambahan kasusnya sudah turun. Nah, kalau di bulan Juni, Juli itu pertambahan kasusnya sudah turun, kita bisa asumsikan di bulan Agustus orang sudah mulai bekerja secara normal. Kalau orang sudah mulai bekerja secara normal, maka konsumsi rumah tangga yang menyumbang 54% pertumbuhan ekonomi kita itu akan cepat recover. Sebenarnya orang itu bukan tidak mau belanja, terutama untuk kelas menengah atas ya, yang kemungkinan masih akan relatifly selamat dari PHK. Karena yang terkena PHK pasti kelompok 40% pendapatan terbawah. Nah, yang kelas atas ini yang bekerja di sektor jasa itu ingin konsumsi sebenarnya, tapi dia tidak bisa konsumsi. Kenapa tidak bisa konsumsi? Karena ada social distancing tadi. Orang disuruh untuk tinggal diam di rumah, tidak bisa konsumsi. Ketika mereka sudah kembali beraktivitas, maka kelompok 40% kelas menengah ini dan 20% kelas atas itu akan kembali lagi konsumsi. Terutama untuk kelas atas ya, yang 20% teratas itu, yang tadinya dia nggak bisa jalan-jalan, setelah dia di-unlock gitu ya, tentu pasti akan, akhirnya bisa traveling lagi dan itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena natural pertumbuhan ekonomi kita tuh sebenarnya di angka 5%.